Selamat pagi. Di Indonesia banyak sekali ditemukan barang palsu, mulai dari uang palsu, vaksin palsu, sampai makam palsu. Nah, modus pembuatan makam palsu ini sangat sederhana. Ya ini karena ingin disemayamkan di tempat favorit seperti di dekat sanak familinya, akhirnya pihak yang tidak bertanggung jawab ini harus merebut hak dari orang lain. Meski pemerintah pusat maupun daerah gencar mengkampanyekan slogan anti percaloan, bahkan sudah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk melayani masyarakat, tampaknya kebiasaan buruk untuk mencari keuntungan pribadi oknum-oknum tertentu secara cepat dan instan masih banyak terjadi. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta geram akibat ditemukannya makam-makam palsu yang tersebar di beberapa tempat pemakaman umum di wilayah ibu kota. Di lapangan secara fisik memang ada makam, gundukan tanah, rumput, dan plakat. Ternyata di administrasi di buku bled ternyata tidak tercantum bahwa makam tersebut pernah dipergunakan untuk pemakaman. Atas temuan inilah, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta langsung melakukan sidak di beberapa pemakaman umum yang ada di Jakarta. Tak berselang lama setelah dilakukan pencocokan data dan bentuk fisik, ditemukan sekitar 120-an makam fiktif yang tersebar di beberapa lokasi pemakaman umum, seperti TPU Pasar Baru, TPU Kawi-Kawi, TPU Karet Bifak, TPU Tegal Alur Kristen, dan TPU Pondok Rangon. Ya, cukup mencengangkan memang fakta bahwa di 50 dari 78 pemakaman umum milik Pemkot DKI terdapat ratusan makam palsu. Pastinya, temuan ini akan terus bertambah seiring dengan operasi mendadak yang intens dilakukan oleh pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Sementara itu, berdasarkan penelusuran dinas terkait yang patut dicurigai sebagai makam palsu, ciri-cirinya ada dua. Pertama, secara fisik bentuk makam sempurna berupa gundukan tanah, rerumputan dan batu nisan lengkap dengan dokumen penting dari ahli waris. Namun, di dalam makam tersebut tidak terdapat jenazah dari sang ahli waris. Ciri yang kedua, meski bentuk fisik makam terlihat lengkap, namun tidak ada dokumen penting atau dokumen yang tertulis beda dengan data yang tertera pada batu nisan. Tentunya, hal inilah yang memudahkan pihak petugas untuk menindaklanjuti persoalan makam palsu. Sementara yang kami lakukan masih tradisional ya, masih pencocokan data fisik maupun data administrasi. Setelah itu baru kami ke ahli warisnya. Misalnya pada lokasi pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pada sidak kali ini, petugas menemukan 2 buah makam yang diduga palsu. Kalau aslinya tinggal dimasukin aja. Ya, kalau keras berarti ya. Ini di... Secara teori biasa kita bilang kalau keras. Coba ya Pak ya? Iya. Nah, kalau memang dia coba dinginin, bunyi nggak? Nggak ada bunyi Pak. Nah, kalau ada dia petip tuk gitu. Berarti ini patut dicurigai ya Pak Patut ya? dicurigai. Kalau dibandingin sama yang satunya lagi Pak? Nah, Sama yang ini Pak? iya coba. Coba ya. Oh, ya. Ada Pak? Hah? Ada. Berasa Ada. kan? Jadi bedanya cuma ini ya Pak, kalau Standar, yang ya. asli matok di beberapa meter nanti kena peti. Kalau yang Ya. ini memang nggak ada. Nah, Selanjutnya, kedua makam yang diduga palsu ini masih dalam tahap pembongkaran saja. Namun, jika dalam kurun waktu 7 hari pihak keluarga yang namanya terdaftar tidak bisa dihubungi, maka dengan tegas petugas akan melakukan pengerukan kembali tanah makam. Jika ternyata tidak ditemukan jenazah di dalamnya, maka lahan makam ini akan tersedia untuk siapapun. Namun, jika nantinya di dalam makam ini terdapat jenazah, maka pihak pemakaman setempat akan melakukan proses penguburan kembali dan renovasi. Di wilayah DKI Jakarta sendiri pelayanan pemakaman dilakukan tanpa pungutan alias gratis. Namun, karena adanya keterbatasan lahan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh ahli waris yang masih hidup. Selain itu, pihak ahli waris juga wajib membayar retribusi dan rutin memperbarui dokumen milik almarhum pada TPU setempat setiap 3 tahun sekali. Biaya untuk retribusi ini terbilang sangat murah, yakni sekitar Rp40.000 hingga Rp100.000 per 3 tahunnya. Tentunya, hal ini dibedakan berdasarkan letak denah lokasi pemakaman itu sendiri. Sementara itu, pemerintah masih memberikan sanksi sebatas peringatan bagi ahli waris yang terbukti terlibat kasus ini.
Namun jika di lapangan ditemukan pihak pegawai negeri sipil melayani maupun membuat makam palsu ini, akan diberikan sanksi disiplin dari pemerintah daerah. Dan selain PNS, pengurus makam yang terbukti menjual belikan lahan makam untuk dibuatkan makam palsu akan dipecat dan dipidanakan. Dalam peraturan daerah secara tegas sudah dijelaskan bahwa setiap ahli waris atau warga berhak untuk menempati tempat pemakaman umum secara bebas. Namun perlu diingat, hanya untuk ahli waris yang sudah meninggal saja. Oki Arianto, Pagi Yuda, Jakarta.